antaranya itu adalah pityriasis versicolor, candidiasis, dan juga jamur profunda ya. Ya baik, jadi sebelum kita mulai seperti biasa ada yang memimpin doa sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, dan kita berharap dengan doa yang kita panjatkan ini kita dapat melakukan aktivitas kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pimpin? Silakan. Dok. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bernilai ibadah dan dapat kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita dimudahkan untuk kita pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tapi Dok, sudah selesai Dok. Ya. Bagaimana suara saya masih tetap kedengaran baik? Tapi Dok, terdengar jelas Dok. Ya, jadi ya. Jadi baik, jadi untuk materi pertama itu adalah pityriasis versicolor ya. Kita tahu bahwa nama lain untuk pityriasis versicolor yang kita kenal di Indonesia ini adalah panu ya. Yang biasa kita lihat, serasa kalian sudah sering melihat kasus ini, dan kasus ini memang banyak sekali kita bisa temukan ya. Pityriasis versicolor ini berasal dari dua kata, yaitu pityriasis dan versicolor. Pengertian daripada pityriasis sendiri itu adalah squama halus ya. Jadi squama halus. Sedangkan versicolor adalah warna yang berlawanan. Kenapa dikatakan kedua kata ini? Itu karena memang pada pityriasis versicolor itu kita temukan adanya squama halus di permukaan lesi ya. Sedangkan versicolor itu sendiri itu mengandung makna adanya warna yang berlawanan. Jadi kalau misalnya pasien itu berkulit putih, biasanya lesinya itu berwarna kecoklatan atau ya coklat muda sampai kecoklatan tua ya gitu. Sedangkan orang-orang yang kulit cenderung agak gelap, ya misalnya di Indonesia ini ya, itu warna lesinya itu biasanya cenderung menjadi putih. Ya, jadi kita jangan mempunyai bayangan bahwa yang namanya pityriasis versicolor atau panu itu selalu berwarna putih. Jadi kadang kita temukan ada lesi yang berwarna kecoklatan ya. Jadi seperti itu yang bisa kita pahami daripada pityriasis versicolor ini ya. Dan biasanya lesi-lesinya itu biasanya ada yang soliter ya. Di beberapa tempat ada banyak ya, multiple, dan juga ada beberapa lesi itu kita temukan bergabung menjadi satu lesi atau yang kita kenal dengan nama dengan istilah confluence ya. Jadi dia bergabung dengan beberapa lesi. Nah, penyebab daripada pityriasis versicolor itu yang paling kita kenal itu adalah Malassezia furfur ya. Malassezia furfur. Malassezia furfur ini sebenarnya adalah flora normal di dalam tubuh ya yang kita temukan, dan itu memang ada, tapi dia akan memberikan dampak klinis apabila dia dalam jumlah yang banyak ya. Jadi terjadi kolonisasi dalam jumlah yang banyak, itu yang sampai menyebabkan terjadinya penyakit
Pityriasis versicolor ini. Di samping itu ada juga flora-flora normal yang lain, yaitu Pityrosporium ovale, Pityrosporium orbiculare, ya. Itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, gambaran klinis yang paling menonjol pada Pityriasis versicolor itu adalah ditemukannya ada makula hipopigmentasi dan juga bisa makula hiperpigmentasi, ya. Jadi, dan ditemukan adanya skuama-skuama halus di permukaannya, dan pada orang kulit putih itu biasanya cenderung lesinya itu menjadi kecoklatan atau kemerahan. Dan gejala-gejala yang bisa kita temukan pada penderita biasanya itu ada rasa gatal, dan gatalnya ini itu khas, ya, jadi sangat khas sekali pada Pityriasis versicolor itu gatalnya pada saat dia berkeringat, ya. Pada saat dia berkeringat itu penderita akan merasakan gatal, ya, terutama di lesi yang ada, ya. Lokasinya yang paling sering itu adalah daerah-daerah yang tertutup dengan pakaian, yaitu pada daerah dada, punggung, perut, lengan, atas, ya. Biasanya juga di tempat-tempat yang terbuka, tapi ini lebih jarang, yaitu daerah leher dan wajah, ya. Karena kenapa bisa sampai seperti ini? Biasanya itu faktor paling sering, ya, itu biasanya orang-orang yang sering berkeringat, ya, orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang panas, atau di orang-orang yang sering melakukan aktivitas berlebihan di luar yang bersentuhan langsung dengan panas matahari menyebabkan orang tersebut sering berkeringat. Nah, orang-orang yang seperti itu kadang biasanya mereka jarang mengganti pakaiannya pada saat dia berkeringat. Jadi itu salah satu eh, edukasi yang bisa kita sampaikan kepada penderita. Apabila dia berkeringat, dia secepatnya melap keringatnya, atau paling tidak kalau bisa dia mengganti pakaiannya, atau kita anjurkan juga memakai pakaian yang bisa menyerap keringat, ya. Jadi bahan-bahan kain itu yang bisa menyerap keringat. Itu yang kita anjurkan kepada pasien-pasien ini, ya. Ada dua bentuk daripada lesinya, ada yang berbentuk numuler, ya, ada yang bentuk folikuler. Kalau yang numuler ini bentuknya lebih lebar, sedangkan yang folikuler biasanya itu dia mengikuti folikel-folikel rambut, sehingga ukurannya biasanya dia itu kecil-kecil, ya, sesuai dengan folikel rambut, jadi ukurannya kecil. Nah, ini yang tipe numuler, ya. Kita lihat di sini jumlahnya dari gambar ini, jumlahnya itu cukup banyak lesinya, ya. Ini di daerah punggung, di daerah yang sering tertutup dengan pakaian, ya, dengan batas yang tegas, ya, dengan batas yang tegas. Kadang biasanya itu kita tidak bisa melihat secara jelas skuama-skuama halus daripada lesi ini. Dan bagaimana cara kita untuk melihatnya? Biasanya kita itu melakukan stretching, ya. Stretching, jadi kita renggangkan kulitnya, lesinya itu, baru kita lepas, ya, dengan menggunakan ibu jari, dengan jari telunjuk, kita stretching kulitnya, lesinya, baru kita lepaskan. Nah, setelah kita lepaskan itu biasanya dia akan muncul lesi-lesi kecilnya, ya, skuama-skuama halusnya, ya. Nah, ini juga kita lihat, ya. Ini tadi, kalau ini tadi pada kulit yang cenderung gelap, kita temukan hipopigmentasi, ya. Nah, ini orang yang berkulit putih, ya. Ini kita lihat orang yang berkulit putih cenderung lesinya itu berwarna kecoklatan, malah ada yang sampai kemerahan, ya. Ini kita lihat, ini lesinya berwarna kecoklatan, ya. Ini juga, ya, ada beberapa slide gambar yang bisa kita lihat. Ini
yang tipe folikuler ini ya, ini yang kecil-kecil lesinya ya, ini. Nah, ada beberapa diagnosis banding daripada pityriasis versicolor yang bisa kita temukan ya. Jadi semua lesi yang berwarna putih atau hipopigmentasi itu bisa kita jadikan sebagai differential diagnosis. Termasuk kalau lesinya itu hiperpigmentasi juga bisa, dengan makula hiperpigmentasi bisa kita diagnosis banding. Tapi kebanyakan kita di Indonesia itu kebanyakan lesi yang kita temukan itu adalah lesi yang hipopigmentasi. Sehingga kita lebih fokus pada differential diagnosis yang memberikan gambaran hipopigmentasi. Nah, ada beberapa penyakit kulit yang memberikan gambaran seperti itu. Salah satunya adalah pityriasis alba. Pityriasis alba ini itu ditemukan biasanya paling sering pada anak-anak ya. Malah paling tua itu di umur 16 tahun ya, itu yang paling rentang umur yang paling sering kita temukan kasus ini. Utamanya pada anak-anak yang sering terpapar dengan sinar matahari ya. Nah, perbedaan daripada pityriasis alba dengan pityriasis versicolor itu biasanya pada pityriasis alba lesinya biasanya itu batasnya tidak tegas ya, tidak tegas ya. Ini dia lebih cenderung irregular ya. Kalian lihat ini ya, yang saya tunjuk ini kalian lihat ke batas lesinya ini. Dan paling sering itu hanya di daerah wajah ya. Di daerah wajah itu paling sering kita temukan kasus ini, itu dikatakan 50 sampai 60% ya. Dan di daerah wajah itu sendiri paling sering kita temukan di daerah sekitar mulut, dagu ya, pipi dan dahi. Kadang juga biasanya lesi ini pada daerah-daerah ekstremitas ya, itu cenderung penderita mengeluh gatal. Tapi di daerah wajah biasanya penderita itu jarang sekali merasakan gatal, sehingga itu juga bisa kita jadikan sebagai tolok ukur untuk mendiagnosis bahwa ini adalah pityriasis versicolor. Karena biasanya apabila kita belum bisa membedakan secara jelas, biasanya masih bingung apakah ini pityriasis versicolor, apakah ini pityriasis alba, karena kedua penyakit ini pengobatannya berbeda dan sangat bertentangan sekali ya. Karena kalau misalnya pada pityriasis alba ya biasanya kita berikan kortikosteroid, sedangkan pada pityriasis versicolor kita berikan anti jamur ya. Nah, kalau kita salah mendiagnosis biasanya kelainan kulitnya akan semakin parah. Ya, sebagai contoh misalnya sebenarnya kasusnya itu adalah pityriasis versicolor. Terus kita mengobati dengan kortikosteroid. Kita tahu bahwa untuk kortikosteroid itu tuh merupakan suatu kontraindikasi pemberiannya pada penyakit-penyakit jamur. Karena semakin membuat jamur itu semakin subur malah ya. Sehingga apabila kita salah diagnosis, kita kira pityriasis alba, ternyata pityriasis versicolor, kita berikan kortikosteroid, maka jamurnya maka pityriasis versicolor ini akan semakin meluas ya, semakin banyak itu ya. Nah, diagnosis banding yang kedua itu adalah vitiligo. Ya, vitiligo ini juga merupakan penyakit kulit yang memberikan gambaran hipopigmentasi ya. Dan biasanya untuk perbedaannya itu biasanya pada pityriasis pada vitiligo itu biasanya hanya berada di suatu tempat ya, terlokalisir di suatu tempat, karena kebanyakan vitiligo ini adalah vitiligo yang segmental ya. Jadi misalnya
hanya di jari tangan, ya. Biasanya kita temukan seperti itu. Atau misalnya kita temukan di daerah wajah saja, ya, atau ditemukan di daerah dada saja, sebelah kiri atau kanan, ya. Jadi dia itu bersifat segmental dan dia tidak meluas. Jadi untuk membedakan dengan pityriasis versicolor, dia itu ya salah satunya itu karena dia bersifat segmental, ya, segmental. Walaupun ada beberapa yang non segmental yang memang jumlahnya cukup banyak, ya, tapi biasanya lesinya itu kebanyakan untuk yang tipe yang luas itu biasanya lesinya memang juga luas, yang lebar-lebar, ya. Dan yang membedakan juga dengan pityriasis versicolor itu pada vitiligo ini tidak ditemukan adanya squama, ya, jadi tidak mengandung squama, itu yang membedakan juga, ya, itu. Dan dia tidak mengeluh sama sekali adanya gatal, ya, itu. Dan pada vitiligo ini biasanya perlangsungannya itu lama, ya, sudah lama sekali biasanya muncul, ya. Beda dengan pityriasis versicolor, biasanya untuk kasus-kasus yang apa, yang bersifat insidentil, ya, nah, itu biasanya kita temukan dalam jalan waktu yang tidak begitu lama, ya. Kalaupun misalnya ada yang lama, biasanya lesinya itu pada pityriasis versicolor itu jumlahnya sudah sangat banyak, ya. Kalau ini pada vitiligo, walaupun dia berlangsung lama, biasanya lesinya itu tidak meluas sampai ke tempat-tempat lain, ya, utamanya untuk yang tipe yang segmental ini. Dan juga dari segi warna, ya, warnanya itu pada pityriasis versicolor lebih cenderung pada vitiligo itu lebih cenderung putih, ya, putih, ya, lebih sangat jelas warna putihnya, ya. Dan biasanya putihnya itu seperti putih tulang, ya, tulang, atau biasa dalam textbook itu dikatakan warnanya itu seperti berwarna kapur, mirip, ya, mirip kapur itu. Diagnosis banding yang keempat itu adalah morbus Hansen, atau yang biasa kita kenal dengan penyakit kusta, ya. Hanya pada penyakit kusta itu biasanya itu lesinya, hipopigmentasinya biasanya itu tidak gatal, ya, tidak gatal. Dan pada pemeriksaan sensitivitas kulit itu cenderung kita temukan adanya anestesi, ya, jadi ada mati rasa di daerah tersebut, jadi atau adanya hipostesia, ya, jadi berkurangnya sensitivitas raba pada daerah tersebut, ya. Ini untuk memastikan itu biasanya kita lakukan uji sensitivitas kulit, bisa kita menggunakan kapas, ya, atau kita menggunakan jarum, ya, jarum tumpul, ya, atau biasa kita menggunakan dengan tes suhu atau tes suhu, ya, bisa dengan dingin, bisa juga dengan panas, ya, bisa kita lakukan itu, ya. Dan pada morbus Hansen ini kita akan temukan gejala-gejala yang lain di samping daripada hipopigmentasi, ya. Bisa kita temukan mungkin adanya rasa kebas, ya, di ekstremitas, ya, itu. Atau bisa kita temukan adanya papel-papel eritem di tempat-tempat lain, ya, pada penderita morbus Hansen, ya. Ya, ya seperti tadi, ya. Jadi tadi itu di samping gambaran klinis yang bisa kita lakukan untuk melakukan diagnosis, ya, kita bisa juga melakukan pemeriksaan kerokan kulit KOH, ya, KOH yang 10%, ya. Bisa juga kita melakukan pemeriksaan dengan lampu Wood. Nah, ini bagaimana pemeriksaan untuk lampu Wood-nya. Jadi ada lampu yang
terdiri dari lampu-lampu fluorescence yang kita sinari di daerah. Jadi untuk pemeriksaan lampu putih ini kita menggunakan alat tersebut di tempat yang gelap, ya, tidak boleh ada cahaya masuk supaya hasilnya yang kita lihat lebih maksimal. Lalu kita melihat adanya perubahan warna, ya, adanya perubahan warna pada lampu itu pada lesi filtrasi spesicolor itu biasanya warnanya adalah keemasan, ya, keemasan, warna keemasan. Sebentar saya ada ini. Jadi ini jangan dianu ya, nanti ini saya akan rubah ini tidak benar ini yang kuning kehijauan, dia warnanya itu warna keemasan, ya. Terus pada pemeriksaan KOH 10% itu kita temukan adanya hifa, ya. Jadi ini ada hifanya ini yang pendek-pendek, ya. Hifa pendek ini yang bergerombol, ya, yang jadi berkumpul di satu tempat, ya, ini. Jadi biasanya itu hifanya itu ada yang berbentuk I, ada yang berbentuk P, ya. Dan di sekeliling daripada hifa itu diantaranya di antara sela-sela hifa atau di sekeliling hifa itu kita temukan adanya spora-spora, ya. Spora yang berbentuk bulat dan oval. Ini, ya. Ini hifa dan spora ini itu kita istilahkan dengan nama spaghetti and meatballs appearance, ya. Karena memang bentuknya seperti spaghetti itu kan ya, mie, ya. Mie. Terus meatballs itu seperti bola-bola, ya, bola-bola orang bilang ya bola-bola bakso, ya. Ya seperti itu, ya. Ini yang kita bisa temukan. Jadi ini gambaran klinis, gambaran laboratorium yang bisa kita temukan. Dan ya kedua gambar ini juga bisa ya nampak ini. Kalau yang ini biasanya ya warna hijau ini yang kalian lihat ini, biasanya itu pewarnaan KOH-nya kita campur dengan tinta Parker, ya, tinta Parker, sehingga gambaran mikroskopik yang kita temukan berwarna kebiruan, ya, itu. Nah, bagaimana pengobatan daripada filtrasi spesicolor ini? Jadi kita berikan AAV. AAV itu asam salisil, asam benzoat, dan vaselin, ya. Ada AAV1 dan ada AAV2, ya, yang kita kenal dengan nama bisa juga dengan white veil, ya. Jadi AAV1 itu asam salisilnya 3%, asam benzoatnya itu 6%, lalu ditambahkan dengan vaselin, ya. Sedangkan AAV2 itu asam salisilnya 6%, sedangkan asam benzoatnya itu atau benzoat acidnya itu 12%, dan kita tambahkan dengan vaselin, ya. Bisa juga kita berikan white veil, ya. Ini di samping daripada AAV ini bisa kita berikan anti jamur golongan imidazol, diantaranya itu bisa dengan miconazol nitras 2%, bisa dengan clotrimazol, bisa dengan bifenazol dan ketoconazol krim, ya. Ini di samping itu kita berikan tolsiklat krim yang bisa bentuk krim atau dalam bentuk ya lotion. Jadi tapi sebaiknya kalau memang lesinya luas, sangat luas sekali, kita berikan dalam bentuk yang lotion, ya, supaya gampang untuk aplikasinya. Sedangkan kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, bisa kita berikan dalam bentuk yang krim, ya. Di samping daripada pengobatan topikal yang lain yang di atas yang sudah saya sebutkan tadi, itu kita bisa berikan juga selenium sulfida, ya, selenium sulfida, dan ada sertaconazol yang bisa juga kita berikan. Kalau di Indonesia, ini yang paling sering kita berikan itu adalah miconazol krim, miconazol, ya, miconazol 2%, dan juga ketoconazol 2%.
dan yang paling sering juga kita berikan itu adalah selenium sulfida. Ini adalah preparat-preparat yang ada dan sangat gampang sekali kita dapatkan di Indonesia. Ya. Untuk yang sistemiknya, kita bisa berikan ketoconazole 200 mg per hari, itu selama 10 hari berturut-turut ya. Tapi untuk pemberian ketoconazole ini, kita harus memastikan sebelum pemberiannya, kita harus pastikan pastikan kondisi HEPAR, ya, HEPAR penderita. Kita jangan memberikan ketoconazole ini pada orang-orang yang mempunyai riwayat ada gangguan HEPAR ya. Jadi kalau ada gangguan HEPAR-nya itu mungkin misalnya pernah menderita hepatitis ya, atau mungkin sudah didiagnosis adanya sirosis hepatis, ataukah terdiagnosis adanya hepatoma dan gangguan-gangguan HEPAR yang lain. Itu kita jangan memberikan ketoconazole. Karena apa? Karena ketoconazole ini sangat hepatotoksit ya, sangat hepatotoksit. Di samping ketoconazole yang bisa kita bisa berikan itraconazole 200 mg per hari, itu selama 7 hari ya. Baik, sebelum saya ke materi yang kedua, jamur yang kedua, ini Putri Wulandari. Putri Wulandari, ada? Putri Wulandari? Mana tadi Putri? Iya dok. Ya. Penyebab daripada pityriasis versicolor itu apa saja? Apa flora normal penyebab pityriasis versicolor? Tapi dok, malassezia furfur. Apalagi? Selain malassezia furfur? Tapi dok, Pityrosporum orbicularis. Ya, Pityrosporum orbicularis dan Pityrosporum Ovale dok. ovale ya. Jadi itu ya. Alvito Dianova. Alvito ada? Iya dok, ada dok. Pemeriksaan laboratorium yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis pityriasis versicolor apa saja? Pemeriksaan penunjangnya? Tapi dok, ada pemeriksaan lampu dok dengan pemeriksaan KOH dok. Tapi Iya. Jadi ada pemeriksaan lampu Wood dan pemeriksaan KOH ya. iya dok. Rosa Febrianti. Tapi iya dok. Sebutkan 2 genesis banding untuk pityriasis versicolor. Tapi dok, mohon maaf bisa diulang dok. Sebutkan diagnosis banding. Ada 2 ya, diagnosis banding untuk pityriasis versicolor apa saja? Tapi dok,
Pityriasis alba sama vitiligo dok tadi. Ya, ya baik ya. Jadi ya, baik. Sekarang saya akan lanjut untuk kandidiasis ya. Jadi kandidiasis ini adalah salah satu penyakit non-dermatofitosis ya. Jadi non-dermatofitosis yang sering kita temukan ya, biasanya di daerah-daerah lipatan ya, misalnya pada daerah aksila ya, daerah inguinal, atau pada wanita di daerah lipatan mamai ya, itu yang paling sering. Dan juga ya, jadi penyebabnya itu adalah spesies Candida, dan dalam hal ini yang paling sering itu adalah Candida albicans ya, Candida albicans. Kadang biasanya kalau kita melihat lesinya, kadang biasanya itu batasnya tegas ya, tapi paling sering dia batasnya tidak tegas ya, dan warnanya itu lebih cerah ya, lebih cerah, dan semakin ke tengah biasanya itu warnanya semakin terang ya. Gambaran khas untuk kandidiasis ini itu yang paling sering kita temukan adalah lesi satelit. Jadi lesi satelit itu biasanya adalah lesi eritem ya, berupa papul eritem yang ditemukan di luar dari lesi induk ya. Jadi di luar daripada lesi induk, itu biasanya itulah gambaran daripada lesi satelit ya. Dan kandidiasis ini sendiri itu terbagi atas dua, ada yang lokal ya, dan ada yang sistemik. Nah, ini faktor predisposisi yang paling sering yang menyebabkan terjadinya pityriasis versicolor pada seseorang. Jadi faktor predisposisi ini kita harus pahami sebagai bahan edukasi kita kepada penderita apabila kita temukan kasusnya ya. Pertama itu adalah faktor pada wanita yang cenderung mengalami menstruasi, atau wanita yang hamil ya. Faktor nutrisi juga ya, dan juga penyakit-penyakit sistemik ya, ini endogen ya, yang dari dalam, misalnya orang yang cenderung menderita diabetes mellitus, Down syndrome, uremia, keganasan, dan lain-lain. Tapi yang paling sering sekali itu adalah diabetes mellitus. Ini sebagai faktor predisposisi yang paling sering menyebabkan terjadinya kandidosis itu pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus. Malah biasanya itu sudah menjadi protokol juga ya dalam melakukan diagnosis. Apabila kita temukan orang yang menderita kandida ya, kandidosis itu, dan usianya di atas 30 tahun ya, sebaiknya langsung kita periksa juga kadar gula darahnya ya, karena hampir sebagian besar orang yang menderita kandidosis itu adalah orang-orang yang menderita diabetes mellitus. Jadi kita harus periksa ya. Itu juga sebagai faktor. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengetahui kondisi gula darah orang tersebut, dan apabila dia cenderung menjadi diabetes mellitus sementara kita tidak terapi, maka dia akan cenderung penyakitnya itu akan berulang terus ya. Jadi kalau nanti kalian dapat kasus ya, kita dapat kasus kandidosis ya, apalagi kalau umur usia di atas 30 tahun, itu kita sebaiknya melakukan pemeriksaan gula darah juga ya. Faktor endogen yang lain itu adalah penggunaan kateter ya, penggunaan obat-obatan, misalnya glukokortikosteroid ya, penggunaan kortikosteroid berlebihan ya, atau terjadinya
pemberian antibiotik yang juga berlebihan dalam jangka waktu yang lama, ini bisa sebagai pemicu terjadinya kandidosis. Faktor eksogen atau dari luar atau dari lingkungan itu bisa karena faktor iklim, bisa karena faktor kelembaban, ya, bisa juga karena kurangnya higien pada seseorang, ya, dan juga karena adanya trauma atau luka bakar pada daerah tersebut, ya, abrasi, ya, itu. Jadi orang juga yang cenderung lecet, ya, utamanya pada orang-orang tua, ya, yang yang cenderung kadang memakai, karena kulitnya sudah sangat-sangat rapuh sekali, sangat tipis pada orang-orang tua tersebut, memakai misalnya pampers, ya, itu juga bisa ini, ya, artinya kan biasa ada orang tua yang sudah tidak bisa bergerak, ya, sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas untuk membuang hajat, buang air kecil, ya, cara ini dipakaikan pampers, bisa terjadi ini. Dan juga pada anak kecil, ya, pada anak-anak yang sering memakai pampers, ini juga cenderung terjadi pertumbuhan Candida albicans di situ, ya. Nah, kandidiasis ini, kandidiasis cutaneous itu, ya, kita bagi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah kandidosis intertriginosa. Jadi kita biasa melakukan diagnosis kandidosis intertriginosa apabila tempat lesinya itu di daerah-daerah lipatan, ya, misalnya pada lipat paha, ya, di sela jari kaki atau sela jari tangan, di daerah lipatan mamai, ya, belahan bokong, ya, dan juga di daerah aksila, ya, atau ketiak. Itu kalau kita temukan Candida di situ, itu kita diagnosis dengan kandidosis intertriginosa, ya. Nah, ini kalian lihat ini di daerah lipatan mamai, ya. Ini yang saya, jadi ini cenderung dia lesinya itu madidans atau basah, ya. Ini basah, kita silakan dia madidans, dan kita lihat lesinya ini semakin di tengah semakin terang, ya, semakin jelas warna merahnya, ya. Dan inilah yang eritem-eritem di sekitar lesi induk ini yang kita sebut dengan nama lesi satelit ini, ya. Ini ya. Ini kalian lihat ini lesi satelit ini, ya. Dan batas lesinya kadang ada yang tegas, ya, ini, ya. Ini tegas ini. Kadang ada yang tidak tegas, seperti yang ini nih, yang di bawah ini. Ini juga ini lesinya tidak tegas, ya. Ini. Nah, ini juga di daerah inguinal, ya. Ini kita lihat, ya. Ini warna merah eritem, ya. Ini hasilnya ada lesi satelit, ya. Jadi ini harus sebagai patognomonik tanda pada kandidosis intertriginosa itu adalah ini, ya. Adanya lesi satelit, ya, ini, ya. Nah, ini pada daerah selajari kita bisa temukan ini. Biasanya ada eritem, ada maserasi, ya, ini, dan biasanya diamadidans juga, ya, dan skomanya kadang biasanya itu tebal, ya, tebal pada daerah selajari kaki, ya. Kalau pada selajari tangan biasanya itu skomanya itu tidak terlalu tebal, ya. Yang kita temukan juga paling sering itu adalah adanya erosi dan maserasi, ya. Nah, pada kandidosis cutis atau biasa kita kenal nama kandidosis paronychia, nah itu kita temukan biasanya tuh kukunya sudah tidak mengkilat, ya, warnanya
kuku itu biasanya kecoklatan, ya, ditemukan ada beralur pada daerah lesi proksimal itu, ya, pada kuku itu terjadi pertumbuhan, ya. Biasanya dia menebal, kukunya menebal, dan tapi dia tidak rapuh, ya, dia tidak rapuh. Atau kuku biasanya bengkak, ya. Itu yang biasa kita istilahkan dengan paronychia, ya, pada tepi kuku itu, ya, paronychia terjadi di situ, dan ditemukan adanya tanda-tanda radang, ya. Tanda-tanda radang kita tahu terjadi perubahan warna menjadi merah, adanya edema, ya, dan biasanya cenderung menjadi nyeri, ya. Nah, ini pada kandidiasis kuku, ya, ini kita lihat ini, ya. Nah, kukunya sendiri itu tidak rapuh, ya. Ini ya. Nah, ini kita lihat ini adanya eritem di pinggir kuku, ya, ini sudah terjadi paronychia, ya. Ini, ya. Ini. Ada juga kandidosis diaperas, ya. Diaperas ini cenderung terjadi pada anak-anak yang sering diberikan pampers, ya, pampers itu atau pembalut, ya, pembalut pada anak-anak itu apabila kadang biasanya dia buang air kecil, terus pembalutnya itu lama baru terganti, ya. Pengaruh daripada air seninya inilah yang bisa menyebabkan terjadinya diaperas, ya. Ya. Kandidosis ini ada yang berbentuk granuloma, ya. Ini karena adanya pertumbuhan jaringan dan ditemukan adanya krusta, ya. Ini di samping daripada kandidosis kutis tadi ada yang mukokutan, ya. Jadi daerah mukosa dia terjadi dan juga di daerah kulit. Itu paling sering kita temukan di daerah mulut yang kita kenal dengan nama kandidosis oral, ya. Nah, ini biasanya gambaran yang kita temukan adalah adanya bercak putih, ya. Biasanya di daerah lidah atau di daerah sekitar mulut, ya, rongga mulut bagian dalam kita temukan ada bercak putih. Nah, ini pada anak-anak ini harus kita bedakan, ya, karena anak-anak kan paling sering minum susu, ya, sehingga kadang bekas susunya itu yang bisa memberikan gambaran juga berupa bercak putih. Jadi kalau seperti itu kita bisa bersihkan dengan spatel, ya, atau kita semprot dengan air. Kalau misalnya dia hilang, berarti itu memang dia adalah susu, ya. Dan biasanya orang-orang yang menderita kandidosis oral ini itu ada gangguan dalam nafsu makan, ya. Dan biasanya itu cenderung dia nafsu makannya turun karena apa? Karena indera perasa di sekitar lidah itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga kadang penderita itu tidak merasakan rasa makanan itu dengan jelas, ya. Ini yang bisa juga menyebabkan dia nafsu makannya itu menurun, ya. Jadi pada saat dia makan yang manis dia tidak rasakan yang manis, pada saat yang asin dia makan dia tidak rasakan terlalu asin, ya. Ini perleceh biasanya kita temukan di daerah sekitar mulut, ya, yaitu, ya, itu berupa retakan kulit, ya, ini di tepi mulut biasanya, ya, ini di sudut-sudut mulut, dan biasanya ini penderita merasakan adanya rasa pedih atau rasa nyeri, ya. Nah, ini kandidiasis oral yang kita kenal juga dengan nama oral thrush. Kita temukan adanya fisura, ya, terus cenderung kemerahan, dan ada pseudomembran, ya, ini, ya, pseudomembran yang warna putih ini. Ini juga, ya. Nah, ini yang paling jelas ini yang gambar di bawah ini lesinya pseudomembrannya warna putih ini, ya. Itu
itu sudah sangat banyak sekali. Ini ya, ini, ini pada lidah, ini pada rongga mulut bagian dalam ya, ini ya. Ini. Nah, Candida yang lain berdasarkan lokasinya kita kenal juga ada namanya Candidosis vulvovaginalis ya. Jadi kandidosis ini mengenai daerah vulva pada organ wanita dan juga daerah vagina. Biasanya dia itu pada wanita tersebut dia akan merasakan adanya rasa gatal yang sering ya. Ya pada dia kadang ditemukan adanya flor albus ya. Kadang juga tidak ya. Ya dan biasanya itu flor albusnya itu yang khas pada candidosis vulvovaginalis itu biasanya dia punya flor albus itu menggumpal ya, biasanya dia menggumpal seperti keju. Nah, itu yang khas pada candidosis vulvovaginalis ya. Dan ini salah satu candidosis vulvovaginalis ini juga salah satu penyakit infeksi menular seksual. Jadi bisa ditularkan dari pasangan seksualnya. Nah, ditemukan adanya mukosa yang eritem, ya, adanya bercak putih pada dinding vagina, ya, ini ya. Terus kalau ini terjadi pada organ kelamin pada laki-laki, ya, itu ya kita biasanya temukan itu di daerah glans penis, ya, paling sering itu daerah glans penis, dan kita sebut sebagai candidiasis balanitis, ya. Kalau terjadi pada laki-laki itu kita sebut dengan candidiasis balanitis. Ya ini ya, kita lihat gambarnya ini, ya. Ini eritem, ya, di sekitar vulva, ya. Nah, ini juga ada lesi satelit yang kita temukan, ya. Ini ya, ini. Kadang kalau kita lihat adanya sekret ini, jadi seperti dia itu menggumpal, ya, seperti keju, ya. Dan ini kita temukan juga ada biasanya dalam itu adanya pseudomembran yang berwarna putih, ya. Ya, ini ya jadi ini juga ya kepada candidiasis vulvovaginalis juga ya itu cenderung ditemukan pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus, pada wanita hamil juga cenderung kita temukan, atau orang-orang yang memakai IUD ya, jadi alat kontrasepsi ya, intrauterus ya, intrauterus itu ya orang-orang yang memasang itu biasanya itu cenderung menderita candidiasis vulvovaginalis. Gambarannya juga ya sudah disebutkan tadi, ada rasa gatal ya, ada ditemukan ada tubuh ya. Terus pada labia mayora itu ada erosi dan ditemukan selalu adanya lesi satelit ya. Jadi, nah ini kita temukan, kita lakukan pemeriksaan secara intravaginal ya. Ini kita buka dan kita ada temukan ini di daerah introitus vaginae-nya ini ya. Ini pseudomembran warna putih ya. Ya, untuk melakukan diagnosisnya tentunya tadi sudah saya jelaskan bagaimana gambaran klinisnya ya, kalian harus tahu itu, dan juga bisa kita lakukan dengan pemeriksaan KOH ya. KOH jadi KOH 10% ya. Nanti kita temukan adanya pseudohifa ya. Pseudohifa itu gambaran khasnya itu biasanya dia tidak bersekat ya. Jadi merupakan juga hifa panjang
lifa panjang, ya, dan dia tidak bersekat. Bisa kita lakukan kultur ya dengan menggunakan agar seboroid ya. Nah, ini kita lihat ada prosedur HIPAA ini ya, ini. Jadi dia ini biasanya dia tidak bersekat ya, tidak bersekat ini. Pengobatan pada kandidosis pulpovaginalis pertama kita bisa memberikan krim nystatin ya, atau bisa kita berikan juga larutan gentian violet 1%, bisa kita berikan miconazole cream atau clotrimazole cream atau econazole cream, bisa juga kita berikan ketoconazole cream dan atau serta conazole ya gitu. Sistemiknya ini bisa kita berikan nystatin ya. Nystatin dengan dosis itu 3 kali 500.000 unit per hari ya. Terus pada anak ini kita berikan 3 kali 50.000 ya, sampai 100.000 international unit per hari ya itu. Untuk dosis ketoconazole ya, bisa kita berikan kandidosis vaginalis itu 400 mg. Jadi 2 tablet ya, 2 tablet per hari selama 5 hari. Jadi 2 kali 1 tablet selama 5 hari. Ini juga itraconazole ya, bisa kita berikan 2 kali 200 mg per hari. Ini hanya dosis tunggal ya, jadi cukup 1 kali pemberian. Dan juga bisa kita berikan fluconazole 1 kali 150 mg dosis tunggal. Nah, dari semua preparat yang bisa kita berikan ini, itu yang menjadi gold standarnya itu adalah fluconazole ya, fluconazole 1 kali 150 mg dosis tunggal. Ya, ini yang gold standar untuk pengobatan kandidosis vulvovaginalis ya, fluconazole. Ya, ini juga bisa kita berikan ya untuk kandidosis vulvovaginalis, ini bisa kita berikan tadi saya sebutkan ya sama ya. Ini ada clotrimazole vaginal, bisa kita berikan 500 mg dosis tunggal ya. Yang oralnya juga clotrimazole 200 mg selama 3 hari ya. Ya, sebelum saya masuk ke materi ketiga, saya ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Husein Abdullah. Apa penyebab kandidiasis? Apa penyebabnya? Tapi dok, Candida albicans dok. Ya, Candida albicans ya. Kuratu Aini. Ya. Tapi dok, Apa tadi pengobatan yang bisa kita berikan pada kandidiasis vulvovaginalis? tapi dok bisa dikasih miconazole, ketoconazole, sama yang gold standarnya vulvotronazole dok tapi. Ya, jadi gold standar untuk kandidiasis vulvovaginalis itu adalah fluconazole ya, dengan dosis tunggal 150 mg ya. Ya baik, sekarang saya akan lanjut membahas tentang mikosis profunda ya. Jadi mikosis profunda ini adalah jamur yang berada di bagian bawah kulit yang mulai dari bisa sampai ke subkutis ya, bisa sampai ke subkutis.
Nah, yang pertama itu adalah Mycetoma pedis atau yang biasa kita sebut dengan nama Madura mycosis atau mycosis foot ya, Mycetoma foot ya. Gitu. Ini adalah penyakit jamur yang sangat kronis ya. Jadi bisa sampai ke otot ya, bisa sampai ke tulang ya. Ini bisa malah untuk di tulang itu bisa menyebabkan terjadinya destruksi ya. Penyebabnya itu adalah genus Actinomyces ya, dan juga adanya nocardia dan streptomyces. Ini penyebab yang lain adalah spesies Mandorella, Violopora dan Cephalosporium. Ya, ini jamur-jamur penyebab daripada Mycetoma ya di sini ya. Sering terjadi itu pada daerah-daerah pergelangan kaki ya, telapak kaki, sehingga sangat mengganggu di dalam melakukan aktivitas bagi penderitanya, malah sampai ke daerah lutut juga ya. Jadi kalau ada yang menderita ini sangat mengganggu aktivitas. Gejala klinisnya biasanya ditemukan pada kaki itu adanya nodus ya, bisa ada abses, dan abses ini ada beberapa tempat ya, ada beberapa abses, dan abses ini akan dihubungkan dengan suatu fistel ya, sehingga pada gambaran klinisnya itu biasa kita temukan adanya jaringan yang purulent ya. Terus ada kadang kita temukan adanya butir-butir granul, granul ya. Ya ini sehingga nanti akan kita temukan juga adanya hifa dan chlamydospora. Apabila kadang terjadinya infeksi ya, infeksi ini bisa menyebabkan terjadi karena adanya trauma kulit ya. Ada dua bentuk daripada Mycetoma ini, ada yang actinomycotic ya, atau mycotic nocardial. Penyebabnya itu biasanya karena adanya jamur Pseudomycetes. Pada pemeriksaan mikroskopik biasa ditemukan adanya hifa yang halus ya, tapi kadang tidak ditemukan adanya spora ya, gitu. Terus untuk Mycetoma madura mycotic, penyebabnya itu adalah jamur Mycetes. Kadang biasanya untuk pemeriksaan mikroskopiknya kita temukan adanya hifa-hifa yang lebar, terus ditemukan adanya chlamydospora ya. Ya, ada beberapa butiran-butiran yang bisa kita lihat ya pada pemeriksaan agar sebaroid ya. Biasanya ada yang berwarna putih yang kita kenal dengan nama white granule, ada yang berwarna merah atau red granule, dan berwarna hitam ya. Pengobatannya untuk yang ini nocardial itu kita bisa memberikan sulfa atau dapson atau yang kita kenal dengan DDS ya. Untuk yang Mycetoma madura mycosis ini biasanya untuk tindakannya itu invasif, kita lakukan eksisi yang luas ya. Jadi langsung kita angkat semua lesinya, termasuk jaringan-jaringan normal yang ada di sekitarnya. Ya, karena biasanya kelihatannya sudah baik di situ, tapi masih ada jamurnya di situ. Jadi kita tetap mengambil jaringan-jaringan normal yang ada di sekitar lesi. Ini ya kita lihat ini ya. Ini ada granul-granulnya, ada yang warna hitam, ada yang putih ya, ini ya. Jadi kita temukan ada erosi ekskoriasi ini ya pada daerah kaki ini. Ini juga ya ada granul-granul ini ya, ada yang hitam, putih ya. Ini juga ya. Ya. Selanjutnya adalah phycomycosis ya, phycomycosis subcutis.
Ya, penyebabnya ini adalah kelompok Basidiobulus ranarum, ya. Gambaran klinis yang biasa kita temukan itu adanya infiltrat, ya. Kadang kulitnya itu menjadi keras, batasnya tegas, dan gangguan pada anggota gerak itu bisa ditemukan, ya. Dan juga kulitnya ini, ya. Kulitnya juga bisa kita gerakkan, ya. Kita bisa gerakkan, kita bisa coba. Jadi dia tidak melengket di jaringan otot atau fascia, ya. Dan kadang kita temukan adanya fistel, ya. Lokasinya ini ditemukan pada daerah lengan, pada daerah paha, pada daerah kaki atau tempat yang lain. Pada pemeriksaan histopatologi di daerah subepidermal itu ditemukan adanya eosinophil granuloma, adanya massa eosinophil yang mengelilingi hifa yang kita kenal dengan nama mikroabses, ya. Bisa terjadi mikroabses ini. Pengobatannya, ya, kita bisa berikan kalium iodida 30 mg per kilogram berat badan. Kita teteskan, ya, 3 kali sehari, ya. Sebanyak 10 sampai 15 tetes. Dan apabila ditoleransi dengan baik oleh penderita, kita bisa naikkan secara perlahan, ya. Ya, secara perlahan kita naikkan, ya. Kalau misalnya penderitanya sudah rasa ada mual muntah, kita langsung hentikan, ya, pemberiannya. Dan kita turunkan kembali, ya. Turunkan kembali dosisnya sampai akhirnya menjadi 1 sampai 2 tetes dan kita hentikan pemberian pengobatannya, ya. Bisa kita berikan itraconazole, ya, 200 mg per hari selama 2 sampai 3 bulan. Untuk sediaan itraconazole itu 1 kapsul biasanya itu 100 mg, ya. Jadi kita berikan 2 kali sehari selama 2 sampai 3 bulan. Mikosis profunda lain adalah sprotrikosis. Ya, ini penyebabnya adalah Sprotrisium skensi, ya. Skenki. Biasanya port de entry-nya itu melalui suatu trauma pada kulit, ya. Itu. Gejala klinis yang bisa kita temukan itu ditemukan bisa ada nodul, ya. Nodul ini akan berubah menjadi ulkus, ya. Ulkusnya ini bisa berbentuk bulat dan bisa berbentuk lonjong, dan infeksinya ini melalui, ya, penjalarannya itu melalui saluran limpa, ya, sehingga pada kelenjar limpa biasanya terjadi pengerosan yang kita kenal dengan nama sprotrikosis limfangitis kutis, ya. Itu. Jadi dia menyerang juga kelenjar limfa, ya. Pengobatannya jadi hampir sama juga tadi. Kita berikan larutan kalium klorida, ya. 30 sampai 50 tetes 3 kali per hari. Ini selama 1 sampai 2 bulan. Awalnya itu kita berikan dulu 5 tetes saja dulu 3 kali per hari, lalu dinaikkan secara perlahan sampai betul-betul kalium iodida ini ditoleransi dengan baik oleh penderita, ya. Kalau misalnya dia sudah ada gejala mual, langsung kita hentikan dan kita turunkan secara perlahan, ya. Bisa kita berikan juga ketoconazole 2 kali 100 mg per hari, itu selama 2 sampai 4 minggu. Bisa kita berikan itraconazole 100 mg per hari, itu selama 3 bulan. Nah, ini kita lihat, ya. Ini lesinya ini, ya. Selanjutnya adalah kromomikosis atau yang biasa kita sebut yang nama kromoblastomikosis, ya. Ya, kromomikosis ini itu lokasinya paling sering pada daerah kaki, pada daerah tangan, pada daerah bokong. Dan jamur itu biasanya masuk ke tubuh melalui trauma, sehingga
paling sering ini ditemukan pada orang-orang yang sering beraktivitas di alam bebas, ya. Contohnya misalnya petani, ya, yang kadang tidak memakai alas kaki, ya. Terus terjadi trauma, tertusuk misalnya bambu, ya, tertusuk oleh tanaman-tanaman yang berduri di sekitar, ya, kayu dan lain-lain, ya, itu. Gejala klinis yang bisa kita temukan itu adanya nodul. Ya, nodul ini berupa jaringan ikat dengan permukaan yang varikos, ya, seperti bunga kol. Ya, ini yang khas pada penyakit jamur ini, ya. Dan kita temukan adanya elephantiasis, ya. Jadi ini ada dua, ya. Ya, jadi ada dua gambaran klinis yang khas yang bisa kita lihat adalah gambarannya seperti permukaannya itu yang varikos seperti bunga kol, dan biasa ada ditemukan adanya elephantiasis. Penyebabnya adalah Fonsacea pedrosoi, Fonsacea compacta, dan Cladopiolopora carioni, ya. Pengobatannya sama, kita berikan kalium iodida, ya, dengan dosis yang dinaikkan secara perlahan sampai pasien itu sudah toleransi, ya. Kalau misalnya sudah ada gejala mual kita hentikan, kita gejala mual kita turunkan dosisnya secara perlahan, ya. Bisa kita berikan amphotericin B, itu dosisnya bisa sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Bisa kita berikan terbinafin, itu 250 mg per hari. Bisa kita berikan itraconazole, ya, 200 mg per hari. Apabila lesinya sudah sangat luas, kita bisa melakukan eksisi, ya. Ini lesinya, ya, kita lihat, ya. Ini HIV-nya kita temukan pada Fonsacea pedrosoi, ya. Ini Fonsacea compacta. Ini secara mikroskopik kita bisa lihat di sini. Ini ada HIV-nya, ya. HIV-nya ini dia bersekat ini, ya. Dia sekat ini adalah HIV ini bersekat. Beda dengan kandida tadi, ya. Ini terus ini ada sporanya, ya. Ini pada Cladopiolopora carioni, ya, biasa kita lihat ini. Ya, ini ada HIV-nya ini. Ini sporanya, ya. Yang bulat-bulat ini. Ini juga HIV-nya. Selanjutnya adalah actinomycosis. Actinomycosis ini merupakan jamur yang kronik, ya, dengan lesinya berupa granuloma yang superatif. Etiologinya itu adalah Actinomyces israeli dan Actinomyces bovis, ya. Ini yang khas pada actinomycosis ini kita temukan adanya granuloma, ya. Ini jenis daripada actinomycosis itu sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah cervicofacial actinomycosis, jadi tergantung daripada lokasinya, ya. Kalau daerah cervical dan daerah wajah, ya, biasanya, ya, kita sebut ini. Kalau daerah dada atau torakal itu kita sebut sebagai thoracic actinomycosis. Terus kalau pada daerah perut kita sebut dengan nama abdominal actinomycosis, ya. Gambaran klinisnya ini kita temukan tadi granulomanya, yaitu bisa berbentuk tumor, ya, tumor yang subcutaneous, ya, dengan konsistensi yang sangat keras, ya. Dan biasanya itu dia terlokalisir di suatu tempat dan pertumbuhannya itu lambat, ya. Dan penderita kadang merasakan nyeri, tapi nyerinya itu tidak terlalu sangat nyeri, ya. Jadi dia nyerinya itu nyeri yang ringan-ringan saja, ya. Pengobatan yang bisa kita berikan yaitu penisilin sebagai pilihan terapi, yaitu 1106, ya, unit per hari. Selama
10 sampai 30 hari ya. Bisa kita berikan tetrasiklin, bisa kita berikan sulfa, atau bisa kita berikan DDS ya, Dapson, atau bisa kita lakukan pembedahan yang luas ya. Nah, ini proses ini ya. Ini berupa, kalau kita raba ini sangat keras sekali ya. Ya, ini sangat keras sekali ini kalau kita raba ini ya. Ini granuloma ya, sudah berbentuk tumor ya, tumor di bawah kulit. Ini pada daerahnya pada daerah cervicofascial ya, pada daerah sekitar wajah dan leher. Ini yang tipe thoracis ya, thoracis activities ya, ini. Ya, serasa cukup ya kuliah kita pada pagi hari ini. Nanti slide-nya saya serahkan ke penanggung jawab blog untuk nanti dimasukkan di learning ya. Saya harap kalian bisa menangkap apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Utamanya itu yang kandidat dengan ventilasis versicolor yang nanti secara klinis itu sudah masuk dalam kompetensi 4 ya. Jadi kalian harus betul-betul tahu ya, ventilasis versicolor kandida itu harus sampai pada pengobatan, pada terlaksananya secara paripurna ya. Karena kalian harus bisa menangani kasus itu dengan sampai selesai. Kalian tidak perlu rujuk pada kasus, kecuali pada kandida penyakit jamur profunda ini. Kalau kalian temukan harus kalian rujuk ya, dan kan ini kompetensi 2 ya ini, dan pengobatannya juga pengobatan yang sudah lanjut ya, dan pengobatannya cukup lama, dan juga memberikan pengobatan yang mempunyai efek samping yang sering bisa muncul, sehingga dibutuhkan pemantauan yang ketat untuk pemberian terapi pada jamur-jamur profunda. Tapi yang jelas kalian sudah bisa melakukan diagnostik untuk jamur-jamur profunda ini apabila kalian temukan kasus-kasusnya ya. Gitu. Serasa cukup ya. Kalian bisa belajar mandiri dari kasus dari apa yang saya sudah berikan. Sebenarnya saya janji untuk melakukan kuis melalui Kahoot ya, tapi sekarang sudah waktu untuk pelayanan juga di rumah sakit. Ya, jadi nanti lain kali lah kita melakukan kuis Kahoot ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Banyak dong. Ya, saya lihat ya. Terima kasih. Dok.